Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak dosen pengampu mata kuliah kelompok dan organisasi, Bapak Sinung, dan tak lupa teman-teman semuanya yang insya Allah pada berbahagia semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang online pada pagi hari ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Di sini saya, Nadia Hanun Ramadini, dan ada teman saya, Agena Khairul Hawa dan Revalia Eka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yaitu tentang klasifikasi dan fungsi pesan dalam komunikasi organisasi. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Mbak Agna selaku presentator pertama. Kepada Mbak Agna, dipersilahkan. Baik, Mbak Hanun, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pesan. Next slide. Jadi pengertian pesan itu secara bahasa, pesan artinya perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain. Perkataan yang terakhir dari orang yang meninggal dunia, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu dalam studi retoris dan komunikasi, pesan dapat diartikan sebagai informasi yang disampaikan dengan kata-kata dalam ucapan maupun lisan, dan tanda atau simbol lainnya. Sebuah pesan bisa verbal maupun nonverbal atau keduanya, adalah isi dari proses komunikasi pengirim menyampaikan pesan kepada sang penerima. Next slide. Menurut Samara pada tahun 1987, pesan adalah sesuatu yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan melalui proses komunikasi. Lalu dalam pengantar ilmu komunikasi tahun 2004, menurut Hafiz mendefinisikan pesan sebagai serangkaian isyarat ataupun simbol yang diciptakan oleh seseorang untuk maksud tertentu dengan harapan bahwa penyampaian isyarat atau simbol itu akan berhasil dalam menimbulkan sesuatu. Pesan dalam komunikasi atau harus disampaikan melalui cara dan media yang tepat, bahasa yang dimengerti, kata-kata yang sederhana dan sesuai apa yang dimaksud, serta tujuan pesan itu akan disampaikan dengan mudah dicerna oleh komunikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Hanun. Oke, terima kasih Mbak Agna. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Mbak Revalia. Padanya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Mbak Anu selaku moderator dan juga Mbak Agna yang tadi sudah menjelaskan apa sih itu pesan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengklasifikasian pesan. Sebelumnya kita bakal membahas dulu nih, apa sih pengertian dari klasifikasi pesan itu? Jadi klasifikasi pesan itu kayak cara supaya gimana sih kita bisa tahu hubungan, proses, ataupun tingkah laku dari sebuah pesan yang disampaikan. Nah, biasanya orang-orang nih saat menerapkan pengklasifikasian pesan ini itu menggunakan komunikasi verbal. Kemarin kan udah dibahas kan, apa sih komunikasi verbal itu? Mungkin teman-teman masih ada yang ingat atau udah lupa. Jadi komunikasi verbal itu merupakan sebuah komunikasi yang menggunakan kata-kata atau simbol-simbol yang digunakan baik secara lisan maupun secara tulisan. Oke, terus di dalam sebuah organisasi itu kan kadang kita kayak melihat atau secara sengaja ataupun tidak sengaja kayak, ini pesannya disampaikan oleh orang satu ke orang kedua, terus kita bertanya-tanya, kenapa sih pesan itu disampaikan, terus tujuannya apa, alasannya apa. Nah, ini disebut dengan tingkah laku atau perilaku pesan. Nah, untuk mengetahui tingkah laku pesan ini, kita bisa menggunakan pengklasifikasian pesan. Menurut Arni Muhammad, pengklasifikasian pesan ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada variabel jaringan pesan.
Nah, di dalam variabel jaringan ini kita akan bertemu dengan jaringan komunikasi formal dan juga jaringan komunikasi informal. Saat sebuah pesan itu mengalir atau dalam proses penyampaiannya itu menurut struktur organisasi resmi, jadi kayak terstruktur gitu, itu disebut dengan jaringan formal. Terus ada beberapa arus komunikasi ya dalam jaringan formal ini. Mungkin nanti kalau komunikasinya saya sebutkan, teman-teman udah nggak asing lagi karena kemarin juga udah dibahas oleh kelompok sebelumnya, yaitu yang pertama ada komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah ini di mana suatu pesan disampaikan oleh pimpinan kepada bawahan. Biasanya itu untuk memberikan tugas kayak gitu. Terus yang kedua ada komunikasi ke atas. Kalau komunikasi ke atas ini biasanya bawahan menyampaikan pesan kepada atasan. Mungkin untuk menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan sebuah saran. Terus yang arus terakhir ada arus horizontal. Nah, arus horizontal ini komunikasi antar orang-orang yang jabatannya itu sama. Jadi sepadan. Biasanya untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk saling berkoordinasi tentang kerjaan lah kayak gitu. Sedangkan ketika sebuah pesan itu disampaikan tanpa memandang jabatan, tanpa memandang tingkatan otoritas, maka itu termasuk ke dalam jaringan komunikasi informal. Dan pesannya ini bersifat pribadi. Nah, yang kedua ada variabel hubungan. Jadi kita bisa melihat pesan ini ditujukan karena adanya sebuah hubungan. Biasanya dilakukan antara dua orang, kelompok, maupun publik. Terus yang ketiga ada variabel tujuan. Nah, kita pasti kayak pernah mikir tujuan kenapa pesan ini disampaikan, pasti adanya tujuan. Seperti dalam organisasi, mungkin ada tujuan dalam menyampaikan tugas yang disebut dengan pesan tugas, atau mungkin ada pesan pemeliharaan, yaitu berisi terkait perintah, aturan, ataupun ketentuan yang ada di dalam organisasi. Harus diikuti oleh para anggota gitu untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, terus Mbak mungkin bisa next slide. Maaf, saya lupa. Nah, terus ada variabel penerima. Suara saya masih bisa didengar? Aman, Mbak, aman. Oke. Penerima di sini itu juga diklasifikasikan lagi ya menjadi dua, yaitu ada penerima pesan komunikasi internal. Nah, maksudnya di sini itu adanya pertukaran gagasan antara administrator dan juga karyawan dalam suatu perusahaan atau anggota organisasi. Terus yang kedua ada penerima komunikasi eksternal. Semua cara yang dilakukan oleh organisasi untuk berkomunikasi dengan khalayak luar gitu yang dijadikan sasaran organisasi. Jadi kayak berkomunikasi dengan orang-orang luar organisasi. Tujuannya yaitu untuk menciptakan dan juga memelihara niat baik dan juga saling pengertian antara organisasi dengan khalayak umum. Terus selanjutnya ada variabel bahasa. Gak dibungkiri kan kalau bahasa itu penting banget buat komunikasi. Dan ada beberapa dasar dan juga motif pertumbuhan bahasa dalam garis besarnya, seperti untuk menyatakan ekspresi diri, terus untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial, ataupun untuk mengadakan kontrol sosial. Terus yang terakhir ada variabel metode difusi. Jadi metode difusi ini tuh bisa diartikan sebagai cara bagaimana sebuah pesan disampaikan, bisa menggunakan lisan dan tulisan dalam penyampaian komunikasi. Biasanya menggunakan saluran nih dalam menyampaikan pesan ini, baik itu perangkat keras atau perangkat elektronik maupun menggunakan perangkat lunak. Oke, mungkin itu saja materi pengklasifikasian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh Mbak Hanu. Oke, lanjut saja ya. Kan di sini waktunya 3 menit lagi ya untuk recordingnya. Oke, lanjut saja, yaitu fungsi pesan. Nah, di sini komunikasi ada 3 fungsi pesan. Yang pertama, yaitu komunikasi berfungsi untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Di dalam suatu kelompok, kita memiliki kesempatan untuk dapat mengungkapkan atau menemukan siapa diri kita. Siapa diri kita yang sebenarnya, siapa diri kita di mata orang lain juga. Biasanya dari suatu kelompok kita bisa melihat siapa diri kita, gitu.
dan juga kita dapat mempengaruhi kita melalui komunikasi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita tadi. Terus yang kedua yaitu komunikasi berfungsi untuk mewujudkan relasi yang penuh makna. Komunikasi merupakan suatu modal dasar dalam menjalin relasi karena di dalamnya kita dapat memperhatikan diri sendiri serta mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Jadi di dalam fungsinya juga itu tuh kita tidak egois dalam bahasa kerennya, yaitu tidak mementingkan diri sendiri. Terus yang ketiga, komunikasi berfungsi untuk menguji dan mengubah sikap dan perilaku. Nah, dalam berkomunikasi, tiap individu memiliki kesempatan untuk saling mempengaruhi orang lain atau membujuk mereka untuk berpikir seperti yang kita pikirkan dan bertindak seperti yang kita lakukan. Nah, jadi dalam organisasi juga kita bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Kita berinteraksi, kita melihat kesan lawan bicara kita, pasti dalam benak kita, oh dia orangnya cantik, oh dia orangnya seperti ini. Pasti dalam benak kita bisa mempengaruhi mereka, mereka bisa mempengaruhi kita juga gitu. Misal dia, oh kita teman sama teman-teman yang aktif misalnya, pasti kita juga seiring berjalannya waktu kita bisa aktif juga gitu. Oke? Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di grup. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Oke? Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.